Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Zona Bisnis Pemirsa. Berjualan melalui platform e-commerce sangat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk tetap bertahan selama masa pandemi COVID-19. Nilai transaksi e-commerce tahun 2020 bahkan tetap meningkat dan menjadi momentum yang baik bagi UMKM untuk memasarkan dan menjual barangnya. Transaksi e-commerce masih mengalami peningkatan di tahun 2020. Selama pandemi COVID-19, masyarakat justru lebih merasa nyaman berbelanja online untuk menghindari kontak fisik dalam menekan potensi penyebaran virus corona. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Bima Laga, optimis tingginya transaksi e-commerce di tengah pandemi dapat menjadi indikasi perekonomian Indonesia yang kuat dan memiliki potensi untuk bangkit lebih cepat tahun 2021. Kita mengharapkan ini menjadi sesuatu momentum untuk melihat pertumbuhan yang positif. Jadi karena e-commerce itu walaupun di pandemi itu nilai transaksinya bulan per bulannya month to month itu juga meningkat, Mbak. Jadi kemungkinan mudah-mudahan dengan harapan Harbolnas ini itu bisa jadi efek momentum bukan hanya di e-commerce tetapi juga untuk produk lokal. Kenaikan transaksi e-commerce tahun 2020 tercermin dari nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Pada Harbolnas 11-12 Desember 2020, transaksi e-commerce mencapai 11,6 triliun rupiah. Angka ini naik 28% atau naik 2,5 triliun rupiah dari tahun 2019. Dari total 11,6 triliun transaksi Harbolnas, 5,6 triliun merupakan transaksi pembelian barang lokal. Berdasarkan hasil survei Nielsen, masyarakat paling banyak membeli produk fashion dan pakaian olahraga saat Harbolnas 12.12. Diikuti oleh pembelian produk kosmetik dan elektronik. Sementara beberapa kategori produk mengalami pertumbuhan transaksi tinggi sekitar 30%, seperti produk perawatan diri termasuk sabun dan vitamin, produk makanan dan minuman, serta produk kebutuhan sehari-hari seperti tisu dan popok. Pelaku usaha pun memanfaatkan kebangkitan e-commerce selama pandemi COVID-19 untuk menjual barangnya. Pemilik usaha konveksi di Bandung, Suci Mentari misalnya, mencoba mempertahankan bisnis konveksinya yang mengubah strategi bisnis to bisnis menjadi bisnis to customer melalui penjualan online. Karena strategi sebelumnya membuat pendapatannya anjlok hingga 90%. Dari data-data yang udah aku baca, ternyata selama pandemi ketika sektor lain mati, tapi justru si e-commerce ini tuh malah panen gitu, banyak banget penjualan online yang akhirnya meningkat gitu. Karena melihat peluang itu, kita jadikan itu solusi untuk supaya bisnis konveksi ini tetap jalan. Kita bikin produk sendiri, kita taruh di marketplace dan kita jual langsung ke customer gitu. Meskipun dari si klien-klien besar yang biasanya FO, distro, ini order ke kita nggak ada nih ordernya, tapi bisnis kita masih tetap jalan dengan cara jualan retail aja ke customer langsung gitu. IDEA mencatat ada 3,4 juta UMKM baru yang memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual barangnya sejak 14 Mei sampai 30 November 2020. Untuk memastikan produk UMKM laku di e-commerce, pelaku e-commerce akan terus menyuguhi masyarakat dengan berbagai penawaran spesial, promosi, dan diskon. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.